Garis besar di Maulana Malik Ibrahim Malang ini mengikuti 5 jalur. Kalau di beasiswa teladan ini ada namanya, kita sudah buka 4 prodi teknik. Wah, baru nih Pak ya. Dan kenapa sih Pak kok harus di Ma'had? Nah, ini Pak yang sering ditanyain. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Maliki, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Dan sekarang sudah memasuki tahun baru 2024. Tentunya kita akan mendapatkan suasana yang baru dan juga informasi yang baru-baru sekitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan di samping saya, kalau kita ngobrolin soal PMB atau penerimaan mahasiswa baru, ternyata itu tidak terputus dengan informasi yang harus disampaikan. Dan tentunya ada salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua dari PMB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Imam Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Imi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Memasuki tahun baru 2024 dengan semangat yang baru nih Pak. Ya. Kita langsung saja nih Pak. Apakah ada sesuatu yang baru juga soal PMB nih Pak? Pasti ada, setiap tahun ada. Oke. Bisa menyapa terlebih dahulu Pak, ada sahabat Maliki di rumah? Sahabat Maliki, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa tatap muka. Nanti akan kita bincang banyak tentang PMB di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Silahkan, ada yang berminat untuk di UIN Malik Malang, mulai sekarang persiapkan diri. Betul. Persiapan, segala sesuatu harus dipersiapkan sejak dini. Baik, ya. Kita langsung ngobrol soal teknisnya PMB. Sebenarnya ada berapa jalur Pak untuk masuk ke UIN Malik Malang? Secara garis besar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mengikuti 5 jalur. 5 jalur itu yang jalur nasional ada 4, yang ada mandiri. Oke. Jalur ini ada yang dikelola oleh BP3. BP3 itu berada di bawah Kementerian Dikbud, Ristek ya. Kemudian ada yakni ada jalur SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi, kemudian ada SNBT itu berbasis tes yang biasanya kakak-kakak kelas Anda itu mengikuti melalui UTBK. Kemudian sama juga di jalur nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama itu ada SEPAN PTKIN, PTKIN. Itu sama ya, jalur prestasi, terus kemudian jalur tulisnya ada UMPTKIN yang biasanya dilaksanakan dengan cara SSE yang dilakukan tiap tahunnya. SSE itu aplikasi Pak ya? Iya, SSE. Betul. Terus kemudian ada jalur mandiri ini yang perlu diketahui juga. Jalur mandiri kita untuk tahun ini kita akan mencoba pola baru. Ada yang tes, melalui tes, terus kemudian ada jalur prestasi dan non-tes. Non-tes ini bagi teman-teman sahabat Maliki bisa mengaksesnya nanti melalui webnya PMB. Secara garis besar jalur non-tes ini bisa menggunakan nilai UTBK maupun nilai SSE. Aku lumayan dengan jalur-jalur yang lain ini sampai 3 tahun. Jadi, 3 tahun ke belakang Pak? Iya, bagi teman-teman yang kemarin belum beruntung terima di UIN itu bisa menggunakan nilai SSE maupun UTBK. Hanya saja karena keterbatasan kita masih belum bisa mengakomodir yang prodi yang berada di bawah FKIK ya, dan farmasi. Secara garis besar seperti itu. Berarti untuk semua jalur bisa kecuali FKIK gitu Pak ya? Ya, untuk non-tesnya. Itu langsung masuk tanpa tes, gratis. Ada daftarnya juga Pak tetap? Ada daftarnya tetap. Daftar seperti biasanya jalur mandiri. Kita spill berapa Pak? 300.000. 300.000 masih sama seperti tahun yang lalu. Kita untuk pendaftaran jalur mandiri itu 300.000. Baik, ada 3 kriteria: tes, non tes, dan juga prestasi. Iya. Berbicara soal prestasi, ini prestasi apa saja Pak yang bisa digunakan? Akademik, bisa prestasi non akademik itu ada hafalan itu, ada hafalan Al-Quran, ada hafalan hadis, ada hafalan alfiah atau kutub, terus mungkin bagi teman-teman yang memiliki prestasi ceramah bisa itu.
kalau mereka juara-juara atau juara minimal juara sekolah lah, atau juara di kabupaten. Yeah. Kalau bisa yang juara-juara nasional itu silakan berkumpul di sini. Itu juga prestasi olahraga. Olahraga ini yang akan mendapatkan pembinaan intent di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada juga namanya beasiswa teladan. Ini unggulan nih Pak. Ini unggulan. Beasiswa teladan ini unggulan. Kategorinya ada 4 kategori. Ada penghafal Al-Quran 30 juz rutin. Ini biasanya ramai sekali bagi para penghafal Al-Quran. Silakan bergabung bersama kami karena di kamilah tempat generasi-generasi Quran. Masya Allah ya. Yang kedua yang paling baru untuk tahun ini, di samping tadi kalau mandiri ada non-tes ya. Kalau di beasiswa teladan ini ada namanya penghafal hadis. Penghafal hadis ini tidak sulit, ini tidak rumit, cukup Anda menghafalkan kitab Arba'in Nawawiyah. Itu ada di spill kitabnya sudah ada ya. Bocorannya. Terus kemudian ada Qiraatul Kutub. Untuk tahun ini kita akan mencoba hal yang baru. Qiraatul Kutub nanti yang akan menjadi materi bacaannya tafsir Jalalain. Kalau dulu masih takrib, dulu takrib, untuk tahun ini tafsir Jalalain. Oke, baik Pak. Itu menjadi tuntutan bagi kita untuk mengembangkan bagaimana turas khazanah klasik itu bisa kita kembangkan, bisa kita bumikan, bisa kita lestarikan melalui UIN Maulana Malik. Hanya saja ini agak sedikit ada syarat bahwa nanti untuk tarkib bacaannya kita akan menggunakan syahid alfiyah. Sehingga silakan yang memiliki hafalan alfiyah akan bergabung bersama kami. Ya, nanti akan kita kembangkan kemampuan Anda Qiraatul Kutub di kampus tercinta ini. Kita akan memang benar-benar ingin merealisasikan kampus yang ulil albab itu seperti apa. Nanti akan kita buktikan ke depan bahwa sosok-sosok ulama yang profesional itu bisa lahir di UIN. Amin ya Allah. Iya. Kemudian yang keempat itu ada seni dan olahraga. Tetap ada ya. Hanya jalur ini adalah jalur beasiswa. Teman-teman nanti akan mendapatkan gratis, tinggal di Ma'had selama setahun, tidak ada biaya Ma'had, terus kemudian juga gratis UKT sampai 8 semester sampai lulus. Iya. Sangat luar biasa. Kapan lagi bisa sekolah gratis gitu Pak ya? Ini teman-teman penghafal alfiyah kalau mau kuliah kesulitan, silakan ke UIN saja. Nanti juga akan dikembangkan juga. Di UIN nanti juga akan digali potensi lebih mendalam. Iya. Kita berbicara lagi soal tadi hafalan yang di beasiswa teladan nih Pak. Persyaratannya apa Pak untuk yang hafalan, atau cukup sertifikat atau apa nih Pak? Di samping sertifikat itu formalitas. Yang jelas nanti kelulusan itu secara objektif nanti akan diuji oleh tim penguji yang semuanya adalah para penghafal Al-Quran yang mungkin mereka adalah guru-guru, mereka adalah penjaga Quran di Maulana Malik Ibrahim Malang. Nanti ada tesnya seperti apa. Nanti silakan bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti beasiswa tentunya tidak kaget bagaimana mereka menghadapi para penguji yang andal itu. Dibukanya mulai kapan nih Pak beasiswa teladan? Beasiswa teladan sesuai dengan jadwal itu akan kita mulai pada tanggal 19 Februari. Wah, besok nih. Iya. Kita sudah persiapan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Anda semua sudah bisa melihat di web kita. Amin. Iya, informasinya informasi terkait dengan itu. Dan ini cukup lama karena akan berlangsung pendaftarannya sampai tanggal 19 April. Wah, berapa bulan ini? Ada waktu cukup
cukup untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti beasiswa teladan ini. Silakan dari pondok-pondok pesantren yang teman-teman dari mari gabung sama kita. Mari gabung bersama kita. Yang memiliki hafalan Al-Quran silakan gabung bersama kami. Yang memiliki hafalan Alfiyah monggo gabung bersama kami. Yang memiliki kemampuan untuk menghafal hadis monggo silakan. Dan untuk tahun ini ya, tahun 2023 kemarin itu cukup luar biasa. Kita memiliki satu kelas khusus penghafal Al-Quran di IAT. Masya Allah. Kelas yang satu kelas itu diisi oleh para penghafal Al-Quran. Jadi Anda yang sudah concern dengan hafalan Al-Quran, ketika kuliah di sini, insya Allah Anda tidak akan kecewa dan hafalan Anda tidak hilang. Masya Allah, dijaga. Semakin terjaga. Ya. Baik Pak. Untuk yang tahun 2024 ini Pak, rencananya untuk seluruh jurusan kah untuk yang beasiswa teladan? Untuk penghafal Al-Quran seluruh jurusan ada, seluruh prodi ada. Bahkan di prodi pendidikan dokter itu kami juga menerima dari penghafal Al-Quran. Jadi dokter hafal Quran lagi Pak ya? Iya. Itu juga kalau untuk hafalan hadis ini disediakan pada prodi ilha, ilmu hadis ya. Terus kemudian ada ahwalus syasiah warga Islam juga menerima bagi penghafal hadis dan prodi-prodi keagamaan yang lain. Ya. Jadi kita peruntukannya ada beberapa prodi yang khusus Pak ya. Prodi. Kalau yang qiraatul kutub dan prestasi dan lain sebagainya itu seluruh prodi kedokteran. Masih belum bisa menerima dari para qurra'ul kutub melalui jalur ini, tapi jalur yang lain boleh ya. Jalur ini karena ini khusus. Jalur khusus. Bapak, kalau kita kembali lagi ada SNBP dan juga SNBT. Itu kan yang dulu sempat namanya berganti Pak ya, SNPT. Iya. Sekarang menjadi SNBP. Iya, ada ketentuan khusus nggak Pak untuk 2024 ini? Hanya ini saja, sama ketentuannya sama seperti yang lain, sama seperti tahun-tahun sebelumnya untuk SNBP persis seperti SNMPTN. Jadi mereka harus memiliki akun di PDSS, memiliki akun di PP3, terus kemudian mereka bisa mendaftar terserah di situ. Untuk tahun kemarin seleksinya hanya seleksi rapot saja, Anda tidak perlu repot-repot mempersiapkan diri belajar lebih intens lagi, khusus lagi, tidak hanya nilai rapot. Itu bagi teman-teman yang memiliki nilai rapot bagus, yang rata-rata itu lebih dari 90 mulai semester 1 sampai semester 5, silakan mengikuti jalur SNBP ini. Apa yang lain tidak boleh? Boleh, silakan. Selama nama Anda eligible di PDSS, silakan Anda daftar. Cuma kita harus bisa mengukur diri kita. Kalau nilai raport kita misalnya kurang bagus dan kita memiliki kemampuan lebih di bidang tes, silakan nanti ikut UTBK. Tapi pada dasarnya siapapun monggo, di Indonesia ini sangat terbuka sekali. Di UIN sangat terbuka sekali. Tidak ada hal yang lain kecuali apa yang sudah ditentukan oleh regulasi oleh pemerintah. Ya, terus kemudian untuk SNBP pada tahun ini mohon maaf betul sesuai dengan arahan dari BP3, siapapun yang sudah diterima melalui jalur SNBP harap dimasuki, jangan tidak dimasuki. Kadang ada yang ngundur diri nih Pak ya. Sampai mengundurkan diri. Karena itu sebelum daftar pastikan bahwa pilihan Anda itu adalah pilihan yang paling tepat. Kalau perlu istikharah, kalau tidak bisa istikharah sendiri, sowan ke kiai mohon diistikharahkan kalau saya ngambil jurusan ini baik atau tidak ya. Sampai seperti itu tidak salah di belakang hari. Sudah diterima di SNBP, ternyata tidak Anda ikuti, tidak Anda masuki, maka Anda sudah bisa dipastikan untuk tahun ini kesulitan untuk daftar lagi di perguruan tinggi negeri.
ketentuannya seperti itu Pak ya. Di Mandiri juga tidak bisa. Kalau dulu Mandiri masih bisa. Untuk tahun ini untuk perguruan tinggi negeri, bagi Anda yang sudah diterima dan tidak registrasi, sulit bagi Anda untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi negeri di tahun ini, kecuali kalau tahun mungkin ada lagi regulasi lain ya. Ini ketentuan yang paling keras itu dari dari Kemendikbud. Iya, tapi sayang sekali ya kalau rapotnya sudah diterima langsung bebas jalan tol gitu Pak ya, ditinggal. Emang itu tidak dimasuki. Betul. Bapak, perbedaan dari Kemendikbud sama Kemenak nih Pak, bedanya prodinya apa sih Pak? Kalau prodi yang izinnya saja sebenarnya, izin prodi itu ada yang dari Dikti, dari Diktis. Kalau yang dari Diktis itu lebih pada prodi-prodi yang berbau keagamaan. Di sini ada 14 prodi, dulu 13, sekarang ikut jalur nasional itu 14 tambahan ilmu di situ. Ini seluruh prodi yang ada di syariah, semuanya izin prodinya dari Diktis. Kemudian yang ada di tarbiyah, beberapa itu hanya PIPS, terus kemudian akan beralih itu ada beberapa prodi itu yang sudah diusulkan untuk bisa mengikuti SNBP. Terus kemudian yang ada di ekonomi itu hanya ekonomi perbankan syariah. Terus kemudian di humaniora itu ada bahasa sastra Arab. Ya, semua selain prodi itu izinnya dari Ristek dari Dikti. Karena beberapa teman-teman di rumah itu kadang gini Pak ya, dari beberapa jalur itu saya bisa mendaftar di situ dan mengambil prodi apapun. Nah, gitu. Ya, monggo silakan untuk tahun ini sejak tahun kemarin memang tidak ada pemilahan, tidak ada klaster mana yang IPA, terus kemudian Soshum sudah tidak ada. Sekarang dari jalur manapun bisa masuk ke jalur apapun. Iya, berarti anak bahasa bisa daftar kedokteran nih Pak. Bisa ke kedokteran, bisa ke saintek, bisa ke teknik. Untuk tahun ini kita sudah buka 4 prodi teknik. Wah, baru nih Pak ya, tahun ini. Baru banget. Teknik apa aja Pak? Ada teknik lingkungan, kemudian teknik sipil, teknik elektro. Teman yang kepengen memperdalam ilmu tekniknya dari SM ke SMA atau dari manapun lah, ya monggo daftar ke sini. Kelebihan di UIN sudah kita ketahui bersama bahwa selain belajar teknik, selain belajar sains, kita juga belajar agama. Karena memang itu menjadi ciri khas kita. Nah, ciri khasnya UIN. Dan kenapa sih Pak kok harus di Ma'had? Nah, ini Pak yang sering ditanyain. Tuh. Di Ma'had ini sebagai kawah Condro Timuko. Kita sadar, kita tahu bahwa teman-teman ini berada pada masa peralihan. Betul. Dari SMA, dan lain sebagainya. Terus kemudian menuju jenjang ke perguruan tinggi. Ini perlu ada refreshing, ada perbaikan sehingga kita punya bengkel yang namanya Ma'had. Ini untuk menggali potensi keagamaan kita, jangan sampai apa yang sudah kita dapati di pondok nanti hilang, begitu juga apa yang kita dapati di SMA, SMK dan sekolah-sekolah umum itu nanti tidak bisa. Pokoknya jangan sampai ada lulusan UIN tapi tidak melek terhadap Al-Quran. Tagline-nya itu sholat. Minimal ngimami tahlil harus bisa lah dari UIN itu. Jangan sampai tidak mengerti itu, karena kita hidup di masyarakat yang memang mereka membutuhkan itu semua. Kita memberi layanan kepada masyarakat, salah satunya dengan membuat bengkel seperti ini dan menjadi ciri khas kita. Wajib setahun Pak ya? Wajib. Nggak boleh setengah tahun aja nih Pak? Tidak boleh setahun, ini wajib. Dan untuk tahun ini akan ada perbaikan. Ini sedang digodok oleh teman-teman di Ma'had, mana nanti
pembelajaran di ma'had itu bisa efektif dan menyenangkan. Iya, jangan takut. Iya. Kan orang-orang kalau ngelihat di ma'had nggak bisa keluar, kayak gitu tuh Pak. Nggak bisa keluar itu dalam tanda kutip, keluarnya keluar kemana? Kalau mau keluar ngaji, mau keluar majelisan, selama itu tidak bentrok jadwal pengajian, jadwal jamaah, jadwal pembiasaan yang baik itu nggak apa-apa. Tapi kalau keluarnya keluar langgok, keluar tidak ada manfaat ya janganlah. Iya, jadi teman-teman jangan takut ya, di ma'had itu sangat menyenangkan sekali. Betul, iya. Apa sih Pak yang diutamakan dalam penerimaan mahasiswa baru ini? Sama seperti yang menjadi tujuan kita mendapatkan mahasiswa yang memang benar-benar siap untuk menyelesaikan studinya, sehingga yang kita butuhkan adalah mereka yang memang siap, memiliki kesiapan diri untuk bisa menyelesaikan proses studi di sini sambil membekali mereka dengan berbagai kelebihan yang kita miliki. Kita memiliki banyak kiai yang ilmunya itu bisa diserap seperti kita sedang berenang di lautan itu. Terus kemudian kita juga memiliki tenaga profesional yang kita bisa menyerap pengalaman mereka bagaimana hidup di dunia nyata agar nantinya tidak terbelakang. Tapi pada prinsipnya penerimaan mahasiswa baru ini kita kepengen mendapatkan input yang jujur, terus kemudian yang memiliki kafaah secara personal maupun sosial. Kita juga kepengen mendapatkan input yang memang benar-benar mengedepankan urusan duniawiyah dan ukhrawiyah. Insya Allah. Ditinggalkan. Sehingga program-program kita itu adalah program-program yang kepengen menggali kemampuan internal yang ada pada calon mahasiswa itu. Dan kemampuan eksternalnya akan kita gali. Kalau dalam taksonomi itu kan ada 3 ranah itu kembangkan. Betul Bapak. Afektif, motorik, itu yang satu lupa nih Pak. Yang harus dikembangkan sehingga kita mencoba untuk menggali semua itu. Baik ya. Ada satu lagi pertanyaan nih Pak ya. Semisal di YouTube UIN Malang ini ada calon mahasiswa dari luar negeri. Itu bagaimana caranya dia untuk mendaftar menjadi bagian dari kita? Kita sudah membuat layanan ya. Kita sudah membuat web itu untuk melayani mereka mahasiswa yang datang dari luar negeri. Dan itu juga sama itu di nanti jadwalnya sama dengan Mandiri. Sudah kita layani, kemarin sudah kita diskusikan, sudah kita rapatkan. Insya Allah nanti di bulan Mei itu sudah mulai bisa diakses, sehingga web kita nanti akan bermacam-macam bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bilingual Pak ya. Iya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Iya. Baik Bapak, terima kasih sekali atas informasinya. Satu lagi yang bisa disampaikan untuk sahabat Maliki di rumah mungkin apa nih Pak? Silakan bergabung dengan kami, sahabat Maliki. Kita gali kafaah kita, dan satu hal yang perlu diingat, yang perlu kita tekankan, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal ghad. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengetahui, terus kemudian memahami, kemudian menggali potensi yang ada pada diri. Jangan sampai potensi yang ada pada diri kita itu tidak tergali sehingga tidak berkembang. Terus kemudian wa amila lima ba'dal maut, yang menjadi
orientasinya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu perbincangan kita harus mengedepankan Pak, ya. karena Baik. kita ingin mencetak orang-orang yang cerdas. Iya, Pak. Orang yang cerdas itu ya yang tahu diri, orang yang memahami diri, orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak memahami potensi pada dirinya, pasti potensinya tidak akan pernah tersalurkan. Dia tidak akan pernah bisa memahami bagaimana dirinya sendiri. Padahal Al-Quran sudah menantang kita. Tubsiru wa fi anfusikum afala tubsiru. Sampean iku gak erohan awake dhewe, sampean iku gak paham ta dengan potensi yang ada pada diri sampean. Setiap orang memiliki potensi, setiap individu memiliki kelebihan, memiliki maziyah. Karena itu maziyah tersebut harus dikenali, difahami, kemudian digali. Salah satunya adalah melalui UIN Maulana. Masya Allah, iya. Baik, sangat luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Ayo bergabung bersama kita di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kampus unggul berreputasi internasional. Iya Bapak. Yang harus dikembangkan. Oh iya, yang terlupakan tadi Pak ya. Ada tiga ranah. Ya, afektif, kognitif, dan psikomotorik harus berjalan secara seimbang. Nah, di antara cara memahami diri ya tiga potensi tersebut harus dikembangkan. Baik Bapak, terima kasih sekali Bapak. Baik Sobat Maliki yang ingin bergabung di UIN Maliki di kampus UIN Malang, tentunya ada informasi yang bisa digali juga di website kita di pmb.uin-malang.ac.id. Seluruh informasi soal PMB ada di sana. Tentunya selalu diakses dan jangan lupa untuk memantau terus YouTube kita dan juga Instagram kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.